Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Minggu 19 Maret 1995, tepatnya dini hari pukul 4:30, almarhumah masih sempat menelpon di rumah kontrakannya yang berada di Jakarta. Waktu itu Meli Goslow yang mengangkat. Entah apa yang dibicarakannya, Fitri kurang tahu. Karena waktu itu Meli Goslow kedatangan tamu, yaitu Anto Hud, yang waktu itu masih berstatus pacarnya. Sudah terbiasa, para penghuni rumah kontrakan tersebut masih belum tertidur. Dan sekitar pukul 8 pagi, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Fitri pun terbangun dan melihat Om David, pemilik rumah kontrakan. Ternyata Om David mengabarkan kalau ada telepon dari Bandung. Fitri pun heran, kenapa tidak langsung menelpon ke rumah. Fitri pun memaklumi karena keadaan telepon di rumah sinyalnya terganggu. Waktu itu yang menelpon adalah Mami. Mami almarhumah tidak langsung memberitahukan kalau nikah Dila telah meninggal. Tak lama kemudian, menerima telepon dari asisten Didi Dukun. Ia menelpon mengkonfirmasikan kepada Fitri kalau Nika meninggal dunia. Fitri pun menjawab, bercanda. Kemudian menutup telepon. Karena Fitriani sudah sering menerima candaan telepon seperti itu. Fitri pun penasaran dan melihat televisi. Dan tiba-tiba ia melihat sendiri berita kematian Nika. Fitri pun langsung menelpon di Bandung ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari rumah almarhumah. Fitri menanyakan kabar Nika kepada ibundanya. Ibundanya pun menjawab, "Iya Ti, yang sabar ya." Fitri pun kaget dan menjerit sambil menangis. Tanpa pikir panjang, semua sahabat yang berada di rumah kontrakan tersebut langsung berangkat menuju Bandung. Mereka pun melalui perjalanan melalui jalur puncak, karena waktu itu belum ada tol Cipularang. Perjalanan memakan waktu cukup lama karena bertepatan hari weekend, yang pastinya akan macet dan memakan waktu yang lama. Fitri menduga semua orang yang menikmati macet tersebut akan menuju ke tempat di mana Nika disemayamkan. Setibanya di Bandung, Fitriani pun langsung bertanya kepada ibundanya, "Di mana jenazah Nika, Mi?" Ibundanya pun menjawab, "Sudah tidak ada, Ti. Sudah diberangkatkan dan disemayamkan di Ciamis." Fitriani menyesal karena tidak bisa melihat untuk terakhir kalinya wajah Nika. Dan Fitriani juga tidak mau egois karena waktu itu banyak darah yang keluar dari kepala almarhumah dan harus segera disemayamkan. Orang yang juga merasa bersalah waktu itu adalah Denny BIP, karena Denny lah yang mengganti ban Nika yang kempes sebelum kejadian dan sudah memperingatkan kepada Nika untuk berhati-hati karena ban yang diganti merupakan ban yang beda ukuran dengan aslinya. Air mata Fitriani semakin deras ketika ibunda almarhumah bertanya kepada Fitri, "Di mana Neng, Ti?" Yang lucunya lagi, ketika ayah Fitri melihat dan memandangi Fitri seperti melihat musuh, ternyata beliau berprasangka kalau Fitri tidak melindungi Nika dan menjaga Nika dengan baik. Sepertinya semua orang saat itu seperti berpikiran tidak jernih karena
kematian Nike yang mendadak lewat kecelakaan tragis tersebut membuat semua orang, terutama keluarganya, menjadi seperti bermimpi di siang hari. Setelah kepergian Nike, banyak sekali kabar dan berita miring yang beredar di masyarakat yang telah membuat sahabat dan keluarga Nike merasa kecewa dan tersakiti, sehingga semua orang yang terakhir bersama almarhumah dan keluarga Nike melakukan jumpa pers dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Kalau Nike saat itu sangat kelelahan karena sehari belum tidur sama sekali. Ditambah jadwal yang begitu padat membuat tubuh Nike sangat kelelahan. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.